yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur bahwa kemarin kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada malam hari ini adalah ibadah kita yang pertama untuk doa selama 10 hari yang dilaksanakan secara live streaming. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan bahwa Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Mari Bapa yang baik, pengurapan-Mu kami butuhkan, baik untuk jemaat-Mu yang sedang mengikuti live streaming, maupun seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Pengurapan-Mu kami butuhkan Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Biarlah di tahun 2021 ini Tuhan, ada kegerakan yang luar biasa dalam hidup pribadi kami. Iman kami boleh dikuatkan, iman kami boleh bertumbuh semakin hari semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan sembunyikan di belakang salib-Mu. Setiap firman itu semua boleh memperkuat iman rohani kami sekalian. Kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Dipenuhi
dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Engkau, syukur hanya bagimu Yesus. Lawatlah kami Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu Tuhan. Engkaulah junjungan hidup kami, Engkaulah penguasa tunggal atas hidup kami Tuhan. Kami mengandalkan Engkau, kami berharap hanya kepadamu. Kaulah kekuatan kami Yesus. Saat kami dalam kesesakan, kami hanya bisa berseru kepada Engkau Tuhan. Saat kami dalam masalah, saat kami dalam pergumulan, Engkaulah Tuhan sumber jawaban kami. Roh Kudus, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah konselor kami yang luar biasa. Mari Roh Kudus jamah kami, mari Roh Kudus jamah kami Tuhanku. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Yesusku. Biarlah roh-Mu yang kudus itu Tuhan memenuhi hidup kami, mengalir dalam
segala puji, hormat dan syukur hanya kepada Bapa yang di surga. Hamba serahkan dalam tanganmu ibadah 10 hari di dalam kepenuhan Roh Kudus pada malam hari ini. Ini merupakan hari yang pertama. Hamba serahkan ini semua dalam tangan Engkau Tuhan. Kami percaya dan kami tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kehidupan kami, menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kami hanya pasrahkan dalam tangan Engkau. Berfirmanlah dan kami siap sedia mendengar dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Salam Alaikum. Puji nama Tuhan. Baik yang ada di rumah saat ini, kami percaya Bapak Ibu sedang mengikuti streaming pada malam hari yang pertama ini di dalam kepenuhan Roh Kudus. Ya, puji nama Tuhan. Kami percaya kita sudah mempersiapkan diri seperti pujian ini mengatakan, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Itu penting sekali. Ya, itu penting sekali. Pada malam hari ini saya diberi tema oleh Ibu Lani, ya, yaitu roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, yang terambil di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Ya, langsung saja di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita akan membaca bersama-sama. Yang di rumah pun Bapak Ibu Saudara bisa membaca dengan keras, ya. Dengan keras. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, kita hidup dalam Kristus dan memperoleh segala hak yang diberikan Kristus. Ya, begitu percaya kita diberi hak, ya, yang diberikan Kristus kepada kita, dan hak yang paling berharga dalam hidup kita yaitu anugerah. Ya, ini sangat istimewa, yaitu anugerah keselamatan. Itu merupakan satu hak istimewa bagi orang-orang yang berdosa seperti saya. Ya, seperti saya, orang yang banyak dosanya. Tetapi Tuhan itu sangat mengasihi orang berdosa. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan tidak membenci yang berbuat dosa. Tuhan membenci dosa saya, tetapi Tuhan tidak membenci saya. Inilah kemurahan Tuhan, inilah anugerah yang diberikan kepada kita orang-orang yang berdosa. Nah, puji nama Tuhan. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu memberi pimpinan. Dia seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, kita diberi kehidupan yang kekal, dan Kristus itu sendiri memberikan kebebasan kepada saudara dan kepada saya. Nah, belenggu dosa dan ikatan duniawi itu dilepaskan dari hidup kita. Inilah usaha, inilah saya katakan bahwa itu merupakan inisiatif Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Inisiatif Allah. Saya tidak pernah sampai hari ini, sebelum saya percaya Yesus, saya tidak pernah mencari Allah. Bukan tidak butuh Allah, tapi saya tidak pernah mencari Allah. Tapi Allah mencari saya, dan Allah menemukan saya, dan Allah sedang menangkap saya tahun 72. Ya, sampai hari ini. Ini suatu yang luar biasa, anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada saya. Ya, puji nama Tuhan. Ketika Kristus membenarkan kita oleh iman, Bapak Ibu ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu awal kemenangan kita terhadap belenggu dosa dan tuntutan dari hukum Taurat. Tuntutan dari hukum Taurat. Dikatakan di dalam pasal 8 ayat 1 ini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita dipanggil dan hidup di dalam Kristus. Itu inisiatif Allah.
Dan itu merupakan karya Roh Kudus. Ya, puji nama Tuhan. Ini dahsyat sekali. Jadi pelayanan kita itu ada dasarnya, saudara. Dasarnya itu kematian, kebangkitan Kristus. Dan kemudian Kristus disalib dan mati dan bangkit, dan kemudian naik ke surga. Diberikan Roh Kudusnya itu kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dan kita perhatikan, kita telah dimerdekakan. Merdeka dalam artian bebas. Bebas dari belenggu dan dari penjajah. Kita tidak terikat kembali, ya, dan lepas dari tuntutan. Puji nama Tuhan. Taurat tidak menyelamatkan kita. Taurat cuma mengingatkan, ya, mengingatkan, tetapi tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan yaitu kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Demikianlah Kristus memerdekakan kita dari dosa dan tuntutan hukum Taurat, sehingga kita tidak dihukum, lepas dari penghukuman. Ya, nah, ayat yang kedua itu dikatakan begitu, lepas dari penghukuman. Betapa bahagianya kita, betapa bahagianya saudara di dalam Kristus. Bukan hanya pada kehidupan sekarang ini, karena kita tahu telah dibenarkan, tetapi juga kepada kepastian keselamatan di masa yang akan datang. Dipastikan Tuhan memberikan kepastian keselamatan, jaminan yang pasti. Keselamatan itu jaminan yang pasti. Ya. Kalau kita melihat, menengok dunia luar, Yesus dibenci, Yesus dihujat, Yesus diolok. Itu bukan dulu zaman Yahudi, ya, zaman waktu itu, bukan. Tetapi Tuhan Yesus sampai hari ini sudah naik ke surga itu masih dihujat, masih dibenci, tidak diakui bahwa dia itu, Yesus itu adalah Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kamu membenci Tuhan Yesus. Satu waktu kamu akan kepelincut, kamu satu waktu akan tertarik, dan kamu satu waktu hatimu akan dibuka oleh Tuhan. Itu doa saya, saudara. Kalau saya membaca gitu dan saya kasih komen, saya kasih komen di situ. Satu waktu Anda akan terkesan siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Ya, saudaraku, saya diam-diam saya baca di YouTube seperti itu. Saya kasih komen yang positif, saudara. Kalau yang lainnya, wah para kadrun dan begini begitu, macam-macam, marah, saudaraku. Itu orang Kristen. Tapi saya tidak. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara, ya. Percayalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Keselamatan tidak ada di atas nama yang lain kecuali di atas nama Yesus Kristus. Lain itu tidak ada keselamatan. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, semua orang yang mengetahui rahasia ini, bahwa Kristus telah memberikan anugerah keselamatan yang memimpin kepada kehidupan yang kekal. Ya, pasti banyak orang akan berbondong-bondong datang kepada Kristus. Karena itu jaminan yang pasti satu waktu. Karena firman Tuhan berkata, yang terdahulu menjadi kemudian, dan yang kemudian menjadi yang terdahulu. Oh puji Tuhan, saya berdoa Tuhan kalau itu memang betul terjadi, itu semua adalah rencana Allah yang luar biasa. Rencana Allah yang luar biasa. Tapi buat saudara saya mau ingatkan, ya, baik yang ada di rumah yang sedang streaming, jagalah imanmu, pegang erat-erat. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Dekatkanlah dirimu berjalan di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan menyelamatkan saudara, dan Roh Kudus itu akan melepaskan, membebaskan saudara dari hukuman yang akan datang. Nah, puji Tuhan. Dikatakan di dalam ini ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya akan menjelaskan hukum dosa itu apa, ya. Di sini nanti ini saya akan uraikan dulu, yaitu roh yang memerdekakan. Roh yang memerdekakan. Dikatakan Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting sehingga kita benar-benar merdeka dari dosa dan bebas dari tuntutan hukum Taurat yang memimpin kita kepada keselamatan. Roh Kudus yang memerdekakan menurut ayat ini. Informasi dari kitab Roma 8 ayat yang
kedua, bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, bagaimana peran atau tugas Roh Kudus? Roh Kudus berkarya, Roh Kudus kita undang. Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian memberikan penolong yang lain. Kemarin sudah diutarakan, sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa Tuhan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang berkiprah sekarang ini di dunia ini, di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saya tidak mau ngomong percaya kepada orang Kristen, ya, karena orang Kristen banyak yang bujuk. Kalau saudara tahu mengapa saya tidak mau mengatakan orang Kristen, tapi saya mau katakan orang percaya. Orang percaya kepada Yesus, itu orang itu ada hubungan karib, ada urapan Roh Kudus, ada hubungan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Dan dia tidak mungkin mau berbuat dosa. Tetapi orang Kristen masih bisa berbuat dosa, dan masih mau, dan banyak berbuat dosa. Dan cerai itu pun banyak terjadi. Sekarang coba koreksi diri kita. Ini pemuda-pemuda yang ada di rumah, mari kita mau menjadi orang yang semangat. Semangat di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Roh Kudus undang itu. Undang itu. Kalau saudara belum dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak merasakan hadirnya Roh Kudus dalam hidupmu, berdoalah lebih banyak. Jangan menjadi orang yang terkemudian, saudara-saudara. Tetapi jadilah orang yang tetap terdahulu di dalam Tuhan. Asal kita berjalan dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mendekatkan kita kepada Kristus, kepada Allah. Dan kemudian akan menjauhkan segala dosa-dosa itu. Ya, segala dosa-dosa itu. Sekali lagi, saya mau katakan, saudara-saudara adalah orang-orang percaya kepada Yesus. Karena apa? Orang yang percaya kepada Yesus begitu percaya, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus, menjadi milik Kristus. Amin. Orang Kristen, banyak orang Kristen ke gereja, memuji Tuhan, melayani Tuhan, tapi belum tentu lahir baru. Belum tentu. Istri saya itu bolak-balik nyambangi namanya tetangga ini. Ayo ke gereja. Orang Kristen, saudara. Orang Kristen, papa mamanya sudah meninggal. Anaknya tinggal di kampung saya itu. Disambangi, ayo ke gereja. Dia tunjukkan apa namanya, satu surat namanya Tuhan Yesus. Ini saya sudah bawa, ini cukup ya. Loh, pantas tak kayak begitu. Ini orang Kristen, saudaraku. Tapi kalau orang percaya Yesus nggak mau seperti itu. Makanya saya berani berkatakan jangan jadi orang Kristen. Jadilah orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus pasti ada lahir baru. Amin. Ada lahir baru. Nah, ya. Umum, kalau Kristen itu umum di mana-mana. Kristen. Tapi coba cari orang yang percaya kepada Yesus. Orang Kristen belum tentu percaya pada Yesus, belum tentu lahir baru. Nah, saya bilang sama anak-anak saya, apakah engkau sudah lahir baru? Apakah engkau sudah lahir baru? Kalau engkau sudah lahir baru, maka tidak jauh anugerah Allah keselamatan, pembebasan dari hukuman dosa yang kekal itu lepas dari saudara, dari Anda semua. Ya, puji Tuhan. Peran Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita kepada Kristus, ya, supaya kita hidup dalam Kristus dan memperoleh segala hak kita. Roh Kudus menolong kita mengenal Yesus secara pribadi sehingga kita dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena 1 Korintus 12 ayat 3 di sana mengatakan tidak ada seorang pun, ya, yang dapat mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Dan saudara pun gak bisa ngomong Yesus itu Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Sekarang kita mau periksa berapa banyak engkau menyebut nama Yesus dalam dirimu. Artinya berapa banyak engkau berdoa kepada Tuhan, merindukan Dia, merindukan Yesus dalam hidupmu. Ya, jangan jadi orang Kristen di rumah, wah game terus, ya. Jangan, saudara. Pelayan-pelayan Tuhan jangan game terus. Saya menghindari betul itu game di dalam HP saya ini, ya. Saya buang, saudaraku. Bukan HP-nya, gamenya itu saya buang. Saya hanya membaca ayat-ayat Alkitab.
Karena itu yang dapat menghantar saya untuk dekat dengan Kristus. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sebab itu harus dekat, saya harus dekat itu, saya harus banyak baca. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian saudara yang dikasih, Roh Kudus memimpin kita untuk mengenal Dia secara apa? Secara pribadi. Sehingga oleh Roh Kudus itu kita beroleh pengampunan dosa dan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Kita memperoleh hidup yang kekal. Untuk mencari hidup yang kekal, saya tidak bisa dengan pola saya sendiri, dengan usaha saya sendiri. Tidak bisa. Ini harus ditolong oleh orang lain, yaitu yang namanya Yesus. Saya harus ditolong oleh yang namanya Yesus. Dalam pergaulan saya dihindarkan dari orang-orang jahat. Ini sesuatu yang luar biasa. Waktu masih muda dihindarkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Saya baru sadar itu ketika saya bertobat, ketika saya melayani Tuhan. Oh, ternyata Tuhan punya rencana yang baik, memanggil saya, memilih saya untuk melayani, dan saya terus melayani sampai hari ini. Bapak almarhum Cornelius Tumbel, kalau pagi saudara tahu, di pagar depan itu jam 4 pagi gini, ngapain? Pak Tumbel wis ngampatin loh, ngapain? Ternyata begitu saya datang pakai GL saya, ya, katanya Pak Daniel GL, genjot langsung dulu ya. Begitu tahu pagi Om, oh pagi-pagi Gatot, langsung pergi saya dulu. Ngapain? Langsung ambil sapu tangan di bangku itu, pas. Begitu kalau saya nggak datang, dia mungkin nggak akan masuk. Itu tiap hari, saudara. Saya pikir-pikir, saya renungkan. Pak Tumbel ini kok ya setia nunggok aku kayak gitu. Dan itu mendorong saya untuk tidak bolos doa pagi. Itu mendorong hamba Tuhan seperti ini. Saudaraku, kita harus memiliki perasaan yang peka. Oh, ini Bapak Gembala ini ternyata nunggu saya seperti itu. Tujuannya itu karena saya tahu begitu saya datang, selamat pagi Om. Oh, pagi-pagi Kadot langsung ke bangkunya. Dan dia berlutut. Haleluya, itu sampai akhir. Ya, puji Tuhan. Kiranya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pelayan-pelayan Tuhan, ayo. Karena karya Roh Kudus itu kita rasakan, kita mengalaminya, kita mau menjadi berkat buat mereka-mereka, saling memberkati. Ya, saling memberkati, satu yang saling mendorong dalam pelayanan. Apalagi kondisi yang semacam ini. Banyak orang nakal, saudaraku, di luar sana. Sudah ditulis CCTV, ya. CCTV. Loh ngono ya melanggar itu loh. Masih melanggar, apalagi gojek lu semotong nggak karu-karuan, ya. Itu orang nggak punya takut. Padahal sudah adalah surat tilang diberitakan. Begitu bersalah, langsung ada surat tilang datang ke rumah, dendo sekalian. Kok sih gak kapok gitu. Banyak seperti itu, ribuan orang, bukan ratusan, ribuan orang. Ya, puji nama Tuhan, jangan sampai jadi orang Kristen yang melanggar, saudara. Itu nanti Pak Daniel Bulani sok nangis, aduh majelisku itu kok gak taat. Loh, betul enggak? Kalau saya itu di garis ini sudah lewat, Pak Daniel Bulani enggak tahu, saudara penatua dia kan enggak tahu. Tapi yang tahu siapa? Ada sepasang mata yang melihat, oh Pak Gatot majelis penatua ini nakal ini. Nakal ini. Loh, itu ya saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu memimpin kita, dan kita harus taat dipimpinnya. Amin. Harus taat dipimpinnya. Dan Roh Kudus ini memampukan kepada kita untuk memperoleh kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan atas dosa dan keinginan kedagingan kita. Dan kemudian melalui ayat yang kedua tadi, hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa dan hukum maut? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum dosa adalah orang yang telah berbuat dosa itu harus mati. Orang yang berbuat dosa harus mati. Hukumannya itu harus mati. Itu orang berdosa. Roma 6:23 dikatakan upah dosa adalah mati, maut. Nah, di sini hukum maut
dan kemudian hukum maut adalah kematian kekal sampai selama-lamanya yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak mau mengenal Allah. Saudara-saudara, ini orang-orang yang menolak Kristus, menolak Allah, menolak Injil. 2 Tesalonika 1 8 dan 9 menghujat Roh Kudus, menghujat anak Allah masih mendapat ampun, tapi menghujat Roh Kudus artinya apa? Artinya orang ini menolak terus sampai mati, menolak terus, hukumannya maut. Nah, tapi kalau orang ini menghujat, sekarang menghujat Roh Kudus dan kemudian sadar, oh, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, Yesus Kristus. Saat itulah dia pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu pelajaran yang tadi siang saya memberikan saya sharekan kepada Pak David dan Pak Haryono, supaya mereka pun nggak salah nanti mengajarnya. Karena saya juga diajar, ya, diajar di kampus. Seperti itu hamba-hamba Tuhan, guru-guru, dosen-dosen itu mengajar seperti itu. Nah, sebab itu kadang-kadang khotbah saya itu agak semi. Artinya semi itu agak ada sedikit pelajaran begitu. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kemudian ketika kita dipimpin oleh Kristus, ya, dipimpin kepada Kristus, saudaraku, kita benar-benar telah merdeka, dan Kristus itu sendiri, saudaraku, menanggung beban dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Roma 6:18, kamu telah dimerdekakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba siapa? Kebenaran. Ini luar biasa. Ya. Kita menjadi hamba kebenaran. Ini yang ada di rumah, yang mendengar streaming ini, mendengar firman, dan juga yang ada di gereja ini pun juga. Saudara adalah hamba kebenaran. Keluar jadi hamba kebenaran, di rumah hamba kebenaran, di kantor menjadi hamba kebenaran, dimanapun saudara adalah hamba kebenaran. Nah, puji nama Tuhan. Dan kita melihat, saudaraku, kalau kita ini menjadi hamba kebenaran, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Roh Kudus memeteraikan kita dalam Kristus. Roh Kudus bukan hanya memimpin kita kepada Kristus, tapi juga memeteraikan kita dalam Kristus. Roh Kudus menjadikan kita benar-benar milik Kristus, dan ketika kita benar-benar menjadi milik Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah memiliki jaminan, ya, bahwa kita tidak dapat dikuasai lagi oleh dosa yang memimpin kita kepada kebinasaan atau kepada maut. Nah, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Tidak ada seorang pun, manusia pun, makhluk satu pun di bumi ini yang merampas saudara dari tangan Tuhan Yesus. Amin. Oh, ini jaminan pasti semuanya ini, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur diadakannya kebaktian kepenuhan Roh Kudus ini selama 10 hari. Kita akan banyak mendengar firman Tuhan. Tema-tema yang dimunculkan ini luar biasa. Ya, puji-pujian tadi juga mendukung, luar biasa. Terima kasih Bu Hulda. Terima kasih. Tuhan, Engkau membuat kami bahagia malam hari ini. Karena aku tahu, meskipun aku sudah lahir baru, tapi aku masih bisa berbuat dosa. Tetapi satu hal, orang yang lahir baru tidak mau berbuat dosa. Itu orang yang lahir baru. Dan orang yang lahir baru, ciri-cirinya membenci dosa. Kalau saudara membenci dosa, berarti, oh, aku sudah lahir baru. Aku sudah lahir baru. Papaku senang, mamaku senang, suamiku senang, istriku senang. Ya, itu saudaraku, hamba Tuhan senang. Pak Daniel kalau melihat jemaatnya lahir baru, ada perubahan hidup, oh senang. Itu kebanggaan hamba Tuhan. Surat Roma ini yang menulis Rasul Paulus sendiri. Jemaatnya di Roma itu adalah jemaat yang baru. Sebab itu Paulus
ini menasihati, mengajarkan tentang doktrin-doktrin yang mengandung keselamatan ini. Diberitakan, ya, diberitakan oleh Paulus, diajarkan kepada jemaat supaya jemaat ini tidak hidup berkanjang di dalam dosa. Nah, puji nama Tuhan, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus memeteraikan kita, dan sekaligus sebagai meterai itu sendiri untuk menjamin bahwa kita telah merdeka dari segala tuntutan dosa dan tidak akan kehilangan keselamatan dalam Kristus. Tidak akan kehilangan keselamatan dalam Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 30 dan Efesus 1 ayat yang ke-13. Nah, puji nama Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, hal tersebut memberikan keyakinan penuh kepada kita bahwa ketika kita hidup dalam Kristus, tidak ada lagi hukuman yang akan menimpa kita. Artinya keselamat itu menjadi jaminan yang pasti. Kesimpulan, ya, kemerdekaan oleh Roh Kudus apabila kita benar-benar memberi hidup kita dipimpin olehnya kepada Kristus, yang dapat membebaskan kita dari belenggu duniawi dan dari segala tuntutan dosa. Dan ketika kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Ia juga memeteraikan kita menjadi milik Kristus, sekaligus menjadi jaminan bahwa kita diselamatkan. Ya, puji nama Tuhan. Saya mencatat itu, saya catat karena satu kabur mata saya. Ya, baca Alkitab kabur, kepala pusing. Tapi saya berdoa, Tuhan mampukan saya. Kalau yang saya sampaikan adalah karya Roh Kudus, maka saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Karya Roh Kudus, saya bisa menyampaikan seperti ini. Makanya saya catat, saudara. Saya catat. Saya takut, khawatir kalau ada hal yang kelewatan yang saya sampaikan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sebagai aplikasi, terakhir sebagai aplikasi yang perlu kita terapkan dalam hidup ini, saya mengajak kepada saudara, kita yang telah merdeka di dalam Kristus melalui pimpinan Roh Kudus, mari kita hidup sebagai hamba Allah. Menjadi hamba Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Mari kita menjadi hamba kebenaran, Roma 6:18. Jangan lagi mau diperhambakan, diperbudak oleh dosa, melainkan terimalah anugerah keselamatan yang memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin menyanyikan satu pujian yang tadi, Roh Kudus yang hidup penuhiku. Tapi kurnya saja, saudara, ya, kurnya saja. Saya berdoa kiranya Roh Kudus melanjutkan karyanya di dalam hidup kita masing-masing. Sudah mendengar firman Tuhan, mengubah hidup kita. Yang sekarang ini tidak suka berdoa, maka setelah ini kita suka berdoa. Yang tidak suka membaca firman Tuhan, menjadi rajin membaca firman Tuhan. Ada kerinduan, rindu karena Kristus, rindu karena Yesus. Dan katakan kepada Tuhan, penuhilah aku, dan aku buka hatiku, supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam hatiku. Rapnya aja, ku buka hati untuk jamahanmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu,
musik menyanyikan sendiri dengan singer pelan-pelan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pujian ini menyadarkan dan mengingatkan kita bisa sampai ke hadirat Allah itu oleh karena karya Roh Kudus yang membebaskan rohmu, yang membebaskan saudara, memerdekakan saudara dari hukum maut, dari hukum dosa dan hukum maut. Begitu saudara bebas, begitu saudara merdeka, engkau didorong oleh Roh Kudus dekat dengan Tuhan, dan di situ saudara akan tersungkur menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan. Relakanlah dirimu dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Relakanlah dirimu, karena Tuhan punya rencana indah dalam hidup saudara, yaitu keselamatan yang kekal. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita menyanyikan pujian ini. Amin. Haleluya. Sekali lagi kubuka hati dengan suara penuh. Haleluya. Di Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di hadiratku kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu,
Haleluya. Kalau Roh Kudus itu memenuhi kami, kami tahu Roh itulah yang membebaskan hidup kami, sehingga hidup kami tidak terbelenggu dalam dosa kecemaran dunia ini. Dan biarlah Roh Kudus itu yang Tuhan sudah tanam di dalam hidup orang percaya. Biarlah Roh Kudus itu terus berkarya. Dan yang terpenting adalah setiap kami yang percaya kepadamu diberikan kelembutan hati itu, supaya mau dibimbing, dipimpin, karena dipenuhi oleh Roh Kudus itu, supaya hidup kami itu adalah hidup yang benar di dalam Engkau. Terima kasih atas nasihat firman-Mu pada malam yang pertama ini Tuhan, dalam 10 hari. Terus kiranya Engkau berkarya. Pasti hamba percaya bahwa jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Pasti Tuhan berbicara secara pribadi di dalam setiap hidup kami. Seluruh umat Tuhan yang ada mengikuti ibadah 10 hari ini secara online, live streaming, hamba yakin percaya Tuhan punya maksud bagi setiap kami, tidak satupun yang terkecuali. Terima kasih berkati Bapak Penatua Gatot Sukirno, terutama dalam kesehatan dijamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan tubuh fisik yang sehat secara maksimal untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Kami doakan untuk malam yang kedua besok, pakai setiap hamba-Mu yang melayani semuanya, mulai song leader, singers, dan pemain musik, dan juga yang menyampaikan maksud hati Tuhan malam yang kedua besok. Biarlah Tuhan akan terus membajak setiap hati kami, orang yang percaya kepadamu, sehingga tanah hati kami ini lembut dan siap untuk ditanam oleh benih kekekalan, yaitu benih firman. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, demikian juga Bapak Amin Ma'ruf sebagai wakil ketua, wakil presiden kami. Demikian juga kami berdoa staf kabinet yang ada, baik itu MPR, DPR, dan seluruh pimpinan daerah, wali kota semuanya, camat sampai di lurah sekalipun semuanya. Tuhan tolonglah, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kami mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semua yang bersifat radikalisme itu semuanya juga teroris, itu Tuhan singkirkan, gagalkanlah orang-orang itu. Dan biarlah polisi TNI terus diberikan hikmat oleh Tuhan dan ketahanan yang secara istimewa. Dan biarlah mereka dengan kewenangan mereka bisa bertindak dengan tegas orang-orang yang sifatnya hanya mengacaukan negara NKRI ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah aman, tenang dari negara ini Tuhan. Berdoa supaya Tuhan terus akan menyertai bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Biar Tuhan terus akan menolong setiap kami. Dan gereja-gerejamu di seluruh Indonesia, kota besar, kota kecil, sampai di pelosok desa sekalipun, tetap kami adalah biji mata Tuhan. Kiranya Tuhan pelihara setiap kami. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ini semua dalam tangan kasih-Mu semua jemaat Tuhan, tidak satupun yang terkecuali. Terus dewasakanlah iman rohani kami, dan terus Tuhan juga memberikan pertumbuhan dewasa secara iman kami, rohani kami, dan dalam rumah tangga kami diberikan terus hubungan yang intim yang baik. Demikian juga dalam usaha pekerjaan bisnis kami, pelajaran sekolah, kuliah, pelayanan, dan juga semua apa yang dilakukan dibuatnya Tuhan berhasil. Hidup takut akan Tuhan menyertai setiap kami. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dan biarlah sekarang Anda yang ada di rumah, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya.
Seluruh umat yang dikasih oleh Allah, pulanglah dengan buah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan Roh Kudus, Roh Penolong dan Penghibur bagi setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali. Awan-awan menjemput kami sebagai mempelai wanitamu, dan dapati jemaat yang cemerlang, jemaat yang siap menyatakan kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Kita nyanyikan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jemaat, nyanyi dengan imanmu. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Karena iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang benar, yang bertumbuh dalam hidup kita. Katakan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga katakan kesakitan tidak terima aku. Selamat malam, Tuhan memberkati. Besok jam 6 hari yang kedua, Tuhan memberkati.